Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Pada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Etika Pendidik, Bapak Dr. Anders Haji Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dene Kaprina SPD MPD, dan teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota tim kelompok kami, yaitu ada Saudari Sefira Abelia, Saudari Rinda Maharani Putri, dan saya sendiri Della Morelia. Adapun tujuan kelompok kami membuat video ini adalah yaitu mewawancarai kepada pendidik untuk mengetahui mengenai cara yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan etika sebagai seorang pendidik. Dan adapun etika pendidik yang kelompok kami bahas yaitu bersikap dan berpandangan positif, prestasi yang membanggakan, adaptability, dan perhatian. Baiklah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu rekan saya yang ada di SMA Negeri 16 Palembang. Apakah rekan sudah berada di lokasi? Baik, terima kasih Saudari Della. Saya Rinda Maharani Putri dan juga rekan saya Sefira Abelia sedang berada di SMA Negeri 16 Palembang, yang dimana tujuan kami yaitu untuk mewawancarai salah seorang guru mata pelajaran ekonomi, yaitu Ibu Pipit Rahmawati SPD. Terima kasih kepada rekan kami yaitu Saudari Sefira Abelia dan Saudari Irinda Maharani Putri yang sudah menyapa. Setelahnya yaitu adalah penjelasan secara teoritis mengenai etika yang akan dibahas oleh Saudari Irinda Maharani Putri, dan penjelasan mengenai etika yang dijumpai pada sosok pendidik di sekolah yang akan dijelaskan oleh Saudari Sefira Abelia. Pada dasarnya, seorang guru merupakan teladan atau contoh yang baik untuk peserta didiknya. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki sikap dan juga pandangan yang positif, prestasi yang membanggakan, dan juga adaptability. Seorang guru yang memiliki sikap dan pandangan yang positif dapat dilihat atau tercermin dari bagaimana cara ia mengelola kelas. Seperti seorang guru memiliki kepercayaan diri selama proses pembelajaran, mampu menghargai siswa dan siswinya, dan juga mampu mengendalikan kelas dan peserta didiknya selama proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Pada dasarnya, seorang guru itu dituntut untuk dapat menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, baik dalam segala bentuk keterbatasan, baik keterbatasan sarana maupun situasi. Guru yang berprestasi dapat memicu dan mendorong motivasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri dan dapat berprestasi seperti yang guru contohkan. Adaptability merupakan sebuah kemampuan dalam beradaptasi yang dimaknai sebagai sebuah kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi dan penyesuaian kognitif, afektif, dan perilaku yang tepat dalam menghadapi berbagai ketidakpastian situasi. Baiklah, itulah penjelasan secara teoritis mengenai etika yang dibahas oleh Saudari Irinda dan penjelasan mengenai etika yang dijumpai pada sosok pendidik yang sudah dijelaskan oleh Saudari Sefira Abelia. Baiklah, langsung saja kita memasuki tahap mewawancarai, yaitu kepada Saudari Irinda dan Saudari Abelia yang ada di lokasi. Apakah sudah bersama dengan Ibu Pipit selaku narasumber yang akan diwawancara pada hari ini? Baik, Saudari Della, kami sudah bersama dengan Ibu Pipit Rahmawati SPD selaku guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 16 Palembang. Kita sapa dulu. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ibu. Kami dari mahasiswa Unsri, yang dimana saya Irinda Maharani Putri dan juga rekan saya Sefira Abelia izin untuk mewawancara Ibu pada siang ini ya. Insyaallah, silakan. Oke Bu, gimana sih Bu caranya sebagai seorang pendidik itu agar bisa memiliki sikap dan berpandangan positif, memiliki prestasi yang membanggakan dan juga adaptability, sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di dalam proses pembelajaran sehari-hari nih Bu, dan juga dapat menjadi teladan untuk peserta didik itu sendiri. Terima kasih untuk anak-anak terbaikku, yaitu Irinda dan Abel. Baik,
Coba menjawab ya. Baik, sebelum mulai mempelajari sesuatu, sebelum mulai belajar, otomatis mau sayang duluan. Yang perlu kita lakukan adalah mengenal dulu, baru mulai sayang, baru mulai cinta, baru mulai menyukai pembelajaran. Nah, yang pertama sekali dilakukan adalah kenal dulu karakteristik siswanya. Bagaimana ibu berusaha agar anak-anak merasa nyaman belajar. Dengan pertama sekali datang itu mampu tidak mereka itu beradaptasi dengan itu. Jadi yang pertama adaptasi. Jadi sebelum sebulan mulai belajar, adaptasi dikenal dari bagaimana mereka mulai kenal sama ibu duluan. Mereka dikasih dulu lembar kertas, mereka boleh menggambar, boleh menuliskan siapa diri mereka. Berikutnya berkomunikasi dengan baik, dengan berkata-kata baik. Selain itu jujur saja berkata-kata baik juga harus disertai dengan bermental. Sebagai seorang guru harus bermental kuat karena punya keyakinan bahwa anak-anak itu dalam masanya milenial, otomatis guru harus lebih cerdas satu tingkat dibanding mereka, lebih bagus dibanding mereka. Otomatis guru harus terus belajar nih. Nah, yang berikutnya adalah sebagai seorang guru juga tetap harus belajar yang baik, dari pengetahuan, tidak hanya misalnya belajar yang ilmu pengetahuan itu saja, ekonomi saja, tapi misalnya mau belajar tentang komputer akuntansi, maka terus belajar komputer akuntansi. Terus misalnya pengen belajar bahasa Mandarin, terus gurunya harus terus belajar kursus bahasa Mandarin atau bahasa Inggris atau sebagainya. Jadi setiap guru walaupun sudah menjadi seorang guru yang berkompeten, bersertifikasi, tetap harus terus belajar supaya bisa meningkatkan kemampuan dan lebih mempunyai kompetensi yang lebih baik dibandingnya sebelumnya. Kemudian berikutnya seorang guru harus menempatkan diri sebagai seorang orang tua bagi anak siswa peserta didik, karena tidak semua anak mendapatkan perhatian cukup dari orang tuanya di rumah. Jadi kadang-kadang orang tua kan menitipkan anak saja di sekolah, maka proses di sini guru yang hanya beberapa jam saja itu harus bisa mencakup bagi orang tua. Jadi cukup dengan perhatian, kasih sayang itu sebenarnya sudah masuk bagi orang tua. Itu sebabnya kadang-kadang kita berpikir bahwa lebih dekat ke orang tua di sekolah guru dibanding orang tua di sekolah di rumah, karena pada prinsip kadang-kadang orang tua menitipkan saja, jadi itu masalah. Jadi orang tua di sekolah, guru itu siap-siap menjadi memiliki dua peran dalam satu waktu yang sama. Berikutnya seorang guru juga harus beradaptasi dengan lebih baik dengan lingkungan sekitar, dengan siswa juga, dengan seluruh warga sekolah, sehingga bisa menciptakan kondisi yang pembelajaran yang kondusif, yang nyaman, yang mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Guru juga harus mempunyai kemampuan untuk terus belajar dan belajar bersama, membersamai siswa agar peserta didik tidak merasa bahwa gurunya adalah orang yang tidak dapat berbagi ilmu, tidak dapat dikritis, tidak dapat dijadikan teman bermain, tapi seorang guru juga harus bisa menempatkan beberapa hal dalam waktu yang sama sehingga anak-anak dapat berkembang dengan cara yang lebih baik sesuai dengan zamannya. Baik Bu, untuk pembelajaran yang Bunda lakukan, apakah ada tantangan tersendiri dalam menerapkan etika tersebut dan kira-kira apa ada solusi yang bisa diberikan? Iya, tentu saja pasti ada tantangan. Karena tantangan setiap anak peserta didik itu dilahirkan dengan orang tua yang berbeda-beda, kondisi yang timbul dalam keluarga yang berbeda, dan sebagai guru otomatis saya belajar betul-betul mengenal karakteristik siswa masing-masing, sehingga mereka merasa nyaman, merasa termotivasi dengan adanya kita sebagai guru, bahwa guru yang menempatkan diri sebagai orang tua yang tadi baru bicara. Jadi walaupun ini kondisi yang sulit sekali dihadapi oleh guru sebenarnya, karena tidak semua siswa itu mampu kita pahami karakteristik, dan tidak semua siswa bisa memahami karakteristik kita sebagai guru. Itu sulit sekali gitu profesinya. Dan berikutnya fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah ketika siswa diminta atau guru untuk membersamai mereka belajar, peserta didiknya siswa pengen belajar akuntansi plus komputer akuntansi, tapi fasilitas sekolah tidak mumpuni untuk memenuhinya, komputerisasi kurang, misalnya, yang otomatis siswa belajar ya masih teoritis, sifatnya tidak praktek. Jadi
masih kurang sih dukungan dari sekolah mengenai fasilitas sekolah. Bagaimana cara solusi memperbaikinya? Itu kembali kita menempatkan diri sebagai orang tua dan guru sekaligus dalam waktu yang sama. Dan solusi berikutnya adalah bagaimana seorang guru juga meminta bantuan sekolah untuk membantu memberikan media pembelajaran lebih baik, pasca sekolah belajar lebih baik. Dan solusi berikutnya adalah bagaimana seorang guru juga meminta bantuan sekolah untuk membantu memberikan media pembelajaran lebih baik, pasca sekolah belajar lebih baik, sehingga anak-anak mampu terus menggali potensi yang ada dalam dirinya. Jadi KTC mereka yang muncul secara pribadinya muncul, pemaparan muncul, jadi penilaian juga lebih baik. Jadi mereka dapat berkembang dan merasa punya kemampuan, dan mereka harus terpacu bahwa mereka punya kemampuan mempercayai diri mereka sendiri, bahwa mereka menjadi lebih baik setelah belajar bersama dengan guru yang mempunyai kompetensi tersebut. Contohnya misalnya yang tadi disebutkan. Baik, jadi mungkin untuk kesimpulannya, ternyata dalam menjadi guru dan menerapkan etika dalam berpendidikan ini tentu memiliki tantangan tersendiri ya Bun. Salah satunya mungkin fasilitas dan juga lingkungan serta suasana sekolah nih ya Bun. Nah, untuk solusi yang ditawarkan oleh Ibu Pipit selaku guru mata pelajaran ekonomi, solusinya adalah beradaptasi dan mungkin lebih melakukan pendekatan kepada siswa-siswi agar lebih menggali kompetensi yang ada di dalam diri siswa, serta membantu dalam hal melengkapi fasilitas seperti komputer akuntansi, mungkin lebih membantu dalam hal teoritis gitu. Oke, terima kasih Ibu untuk kesempatannya, untuk waktunya. Semoga kita dipertemukan kembali di kesempatan yang lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih ya Ibu. Oke, untuk kesimpulan dan juga slogan akan disampaikan kepada Saudari Della. Baik, terima kasih kepada rekan kami yang di lokasi tersebut yang sudah melakukan sesi wawancara kepada narasumber Ibu Pipit. Nah, teman-teman, dari kesimpulan mewawancarai narasumber kami pada hari ini, yaitu adalah dari pertanyaan yang telah diwawancarai, yaitu cara seorang pendidik agar bisa bersikap dan berpandangan positif, berprestasi yang membanggakan, adaptability dan perhatian, yaitu untuk mengenali karakteristik siswanya terlebih dahulu, yang dimana tujuan tersebut dilakukan agar peserta didik merasa nyaman belajar dan beradaptasi yang baik, dan lalu juga berkomunikasi dengan baik. Dan seorang pendidik harus mempunyai mental yang kuat karena punya keyakinan bahwa seorang peserta didik yang tumbuh di zaman milenial dan harus lebih kuat dibandingkan peserta didiknya. Dan sebagai seorang pendidik pun harus tetap belajar baik ilmu pengetahuan maupun ilmu non-akademik. Dan jadi setiap seorang guru ini walaupun sudah menjadi seorang guru yang berkompeten ataupun bersertifikasi, tetap harus terus belajar supaya meningkatkan kemampuannya. Seorang guru juga harus menempatkan dirinya sebagai seorang orang tua bagi peserta didik, karena tidak semua peserta didik mendapatkan perhatian cukup dan kasih sayang dari orang tuanya di rumah. Lalu, tantangan yang dihadapkan oleh Ibu Pipit dalam menerapkan etika tersebut yaitu adalah karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, lalu fasilitas sekolah yang tidak terpenuhi ketika peserta didik ingin belajar dalam hal baru. Dan solusi yang dapat diberikan untuk memperbaikinya yaitu adalah menempatkan diri sebagai orang tua dan guru sekaligus dalam satu waktu yang sama. Dan solusi yang terakhir yaitu adalah membantu memberikan media pembelajaran yang lebih baik dengan fasilitas sekolah belajar yang lebih baik sehingga peserta didik bisa terus menggali potensinya dan terus berkembang. Mungkin itu saja kesimpulan dan sesi wawancara pada kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.